Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada saat ini, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat memberikan persembahan. Nomor dari rekening BPN ada tertera di bawah ini. Bapak Ibu dapat langsung memberikan persembahan tersebut dengan menggunakan transfer rekening ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Mengiringi persembahan Bapak Ibu sekalian, kita akan bersukacita bersama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. Amin. Bersukacita bersama-sama. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan bersama. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Luar biasa Tuhan Yesus, karena Dia begitu mengasihi kita. Karena kasih yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang mengasihi kita tanpa syarat apapun, tanpa kondisi apapun. Bahkan Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Kau begitu ajaib, Kau begitu baik. Kau berikan kami kasih yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Dan itulah Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau yang sudah menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah mati di atas kayu salib sebagai bukti kasih-Mu yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami mau menghargai kasih yang sudah Tuhan berikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi saluran berkat pada saat ini. Nyatakan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkannya. Kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih. Jumpa kembali di dalam acara Sapaan BPN. Perkenalkan, nama saya Darmawan Kusmin. Saya berasal dari BPK Keuskupan Bandung. Saya tinggal di daerah Lembang, saudaraku. Dan kalau saya keluar rumah, saya melihat Gunung Tangkuban Perahu yang begitu luar biasa. Nah, Gunung Tangkuban Perahu terkenal dengan satu legenda, di mana di situ diceritakan ada seorang yang bernama Dayang Sumbi, perempuan yang sangat cantik. Kemudian dia tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Sangkuriang. Dan di situ juga ada seekor anjing yang menemani mereka berdua, yaitu yang bernama Tumang. Sangkuriang tidak tahu bahwa Tumang ini sebenarnya adalah suami daripada Dayang Sumbi. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Kehidupan mereka sangat luar biasa. Tumang juga sangat setia kepada majikannya, dia menjaga dan sebagainya. Tetapi pada suatu hari ketika Sangkuriang pergi berburu bersama dengan Tumang, Sangkuriang menginginkan sekali seekor kijang. Dan ketika melihat seekor kijang, Tumang kemudian berlari. Dia mengejar atas perintah daripada Sangkuriang. Dikejar dan dikejar dan dikejar, tetapi ternyata apa? Kijang larinya lebih cepat. Sehingga Tumang tidak berhasil mengejar. Tumang tidak berhasil mengambil kijang itu untuk diserahkan kepada Sangkuriang. Apa yang terjadi? Sangkuriang marah besar. Kenapa engkau tidak bisa menangkap kijang itu? Aku menginginkan kijang itu. Lalu karena marah, karena emosi, Sangkuriang melempar Tumang dengan batu. Dan yang terjadi, Tumang mati. Nah, lihat saudaraku, dari kisah ini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh seorang Sangkuriang. Mari kita bandingkan kisah ini dengan kisah nyata dari seorang yang bernama Muammar Toto Magallanes. Dia berasal dari Filipina. Dia seorang pemuda berumur 18 tahun. Dia seorang pekerja konstruksi. Tapi pada suatu hari, di tanggal 26 September 2009, terjadi badai besar di Filipina. Waktu itu terjadi badai Ondoy. Apa yang terjadi? Kemudian terjadi banjir di desa daripada Toto ini. Ketika banjir terjadi, saudaraku, Toto bukan hanya berdiam diri, melarikan diri untuk menyelamatkan diri, tidak. Tetapi Toto menyelamatkan kurang lebih 30 orang. Dan saya yakin dan percaya Toto tidak mengenal orang-orang itu. Mungkin di situ diceritakan ada ibu yang ditolong oleh Toto. Tapi yang lainnya belum tentu Toto kenal. Apa yang terjadi saudara selanjutnya? Karena Toto kelelahan. Ketika dia mau menyelamatkan orang-orang yang terakhir saudaraku. Toto sudah kelelahan dan dia tenggelam. Dia terbawa oleh arus dan wafat. Ketika esok harinya, jenazah ataupun mayat daripada Toto ditemukan. Begitu banyak orang yang diselamatkan datang untuk melayat dia. Memberikan bunga, memberikan penghormatan terakhir. Dan Toto dikenal oleh majalah Life, dituliskan sebagai 10 orang yang mempunyai jasa atau heroik yang luar biasa di tahun itu. Nah,
Saudaraku yang terkasih, ada dua kisah yang saya ceritakan pada hari ini, walaupun kisah yang pertama adalah suatu legenda. Tapi kita bisa ambil hikmah daripada cerita ini. Perbedaannya sangat mencolok. Sang Kuryang mengasihi Tumang ketika ada maksudnya. Sang Kuryang mau mengasihi Tumang ketika Tumang bisa memberikan yang terbaik untuk Sang Kuryang. Tetapi berbeda dengan kisah Toto. Toto memberikan semuanya full dari jiwanya, dari hatinya. Dia tidak melihat si A, si B, si C yang tidak dia kenal ataupun dia kenal. Tapi dia menolong orang. Kasih agape yang dia perlihatkan. Yang Tuhan ajarkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Toto mencerminkan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Berapa banyak orang mengasihi kepada sesama karena ada sesuatu. Saya mengasihi dia karena dia baik kepada saya. Saya mengasihi dia karena dia care kepada saya. Bahkan ada, saudaraku, saya mengasihi orang itu karena dia kaya, karena dia banyak uang. Ini terjadi, saudaraku. Berapa banyak saya menyaksikan ketika orang banyak uang, begitu banyak disanjung. Tetapi begitu dia bangkrut, dia tidak punya uang. Orang hilang dari hadapan mereka semua. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Banyak orang mengasihi orang lain terlebih dahulu karena mengasihi apa yang dia mau. Banyak orang mengasihi kalau mereka melakukan apa yang dikehendaki olehku. Seperti apa yang diinginkan olehku. Manusia cenderung mengasihi orang yang memang layak untuk dikasihi. Ada istilah di dalam bahasa Indonesia. Ada api, ada asap. Karena ada sebab. Karena ada akibat. Saudaraku. Berapa banyak, saudaraku, orang mengasihi karena ada sesuatu yang dia inginkan. Jika ia baik, jika ia care, jika ia kaya, jika, dan jika. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata yang menarik bagi saya di situ adalah karena begitu besar. Di sini tidak dikatakan besar, saudaraku. Menurut saya pribadi, ada kata begitu besar itu mencerminkan apa? Sesuatu yang lebih besar. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Bayangkan, saudaraku, mengaruniakan anaknya. Kalau kita dalam kehidupan dunia melihat anak kita sakit saja, waduh, rasanya seperti apa? Tapi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk wafat di kayu salib, ya, untuk dicaci maki, walaupun dia tidak bersalah. Tapi dia merelakan itu semua. Hanya untuk apa? Hanya untuk menghapus dosa-dosa manusia. Pertanyaan besar bagi kita adalah, apakah kita meminta ini semua kepada Allah? Tidak ada satupun kata di dalam kitab suci yang menyatakan itu, bahwa manusia meminta kepada Allah untuk menurunkan anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Tidak, saudara. Tetapi ini murni karena kasih Allah di dalam kehidupan manusia, dia rela untuk memberikan anaknya. Walaupun keadaan pada saat itu manusia dalam keadaan berdosa. Saya mau ambil satu firman Tuhan, saudaraku, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Anda. Roma 5 ayat 8 mengatakan seperti ini. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, saudaraku. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Allah tidak meminta kita untuk, "Weh, kamu tidak berdosa dulu, nanti aku turunkan anakku." Tidak, saudaraku. Tapi ini satu bentuk kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa saudara, Tuhan tidak melihat siapa saya. Dia turun dari surga ke dunia, mengambil rupa manusia, dia taat, dan bahkan dia wafat, dia mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Menyatakan kasih-Nya. Kasih ilahi. Kasih agape. Kasih yang tidak ada batasnya. Tadi dikatakan, masih kita berdosa. Allah tidak menunggu perubahan hidup kita dahulu, baru Dia menunjukkan kasih-Nya. Kalau Anda melihat di dalam kitab suci, bagaimana Allah melakukan mujizat, bagaimana Tuhan melakukan penyembuhan-penyembuhan, di situ dituliskan dalam kitab suci, saudaraku, karena tergerak oleh belas kasihan. Allah begitu kasih dalam kehidupan ini. Justru kasih Allah yang memungkinkan kita untuk berubah. Bukan Allah menunggu kita berubah dahulu, tetapi ketika kasih Allah disampaikan kepada kita, kasih Allah yang memungkinkan dan mengharuskan sebenarnya untuk kita berubah 180 derajat metanoia. Kasih sejati sudah diberikan, saudaraku. Kasih sejati yang Allah berikan, Dia tidak menunggu. Kasih sejati mengambil inisiatif, pertama kali Dia turunkan. Ketika kita masih berdosa. Dan ketika itulah Kristus memutuskan untuk menebus dosa-dosa manusia. Mari saudaraku, saat ini kita mau kembali refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengembalikan semua kasih yang Yesus berikan dalam kehidupan ini, kembalikan kebaikan Tuhan? Dengan apa? Dengan langkah dan perbuatan kita. Dengan perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan ini. Yang tadinya kita berdosa, kita kembali ke jalan Tuhan. Kita tidak berdosa. Yang tadinya kita mau melihat ke sana, jauh daripada kehendak Tuhan. Sekarang kita kembali. Kita menuju kehendak Tuhan. Saudaraku, menarik apa yang dipertanyakan Yesus kepada Petrus. Yesus mempertanyakan 3 kali kepada Petrus. Dan bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali. Petrus pun menjawab, "Ya." Pertanyaan ini mau saya kembalikan kepada saudara dan saya, saudara. Apakah saya mengasihi Tuhan? Rasul Petrus tidak hanya omong besar, saudaraku. Ketika Rasul Petrus mengatakan ini semua kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus mengenai kasih dan sebagainya, dia tidak omong kosong. Dia membuktikan dengan langkah dan perbuatannya. Dia membuktikan kasih yang besar menyerupai kasih Kristus. Ketika Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku," dia laksanakan itu. Walaupun dia harus mati. Dia harus dihukum mati karena ini. Oleh penguasa-penguasa Roma, bahkan dia disalibkan dengan terbalik. Nah, saudaraku, hari ini kita banyak belajar bahwa kasih Yesus, kasih agape, kasih ilahi yang sangat luar biasa sudah dicurahkan bagi kita. Lalu apa yang kita balikkan kepada Yesus? Apa yang kita kembalikan kepada Allah kita? Kita mau seperti Petrus, bertumbuh dalam kasih. Dan mengingat terus kasih Allah, bahkan melakukan semuanya dengan total, tanpa syarat. Mari saudaraku, semoga kita semakin hari semakin bisa mengimani bahwa kasih Allah yang diberikan ini adalah kasih agape, kasih ilahi, kasih yang tidak berkesudahan. Dan kita mau dibentuk dan bertumbuh di dalam kasih yang menyerupai Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Saya ingin berdoa bagi kita semua agar kasih agape juga mengalir terus kepada orang-orang di sekitar kita.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kembali kami hadir di hadirat-Mu. Puji syukur dan terima kasih. Kalau hari ini kami boleh melihat satu kebesaran firman-Mu. Bahwa kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami adalah kasih tanpa syarat. Kasih agape, kasih ilahi, kasih yang tidak berkesudahan. Bapa, perkuat iman kepercayaan kami. Bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang sangat dikasihi. Kami ingin mengembalikan semuanya ya Bapa. Kami ingin mengembalikan semua apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Buat kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh iman. Buat kami anak-anak-Mu yang penuh rasa syukur. Buat kami anak-anak-Mu yang mau terus bergerak di dalam kehidupan pelayanan kami. Bapa, kami ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan diri kami hanya dalam penguasaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh melakukan kasih agape kepada orang lain, kepada orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu dan semua permohonan kami hanya kami haturkan kepadamu dalam satu nama yang penuh kuasa. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Puji Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita. Karena firman Tuhan boleh menjadi penyegar di dalam jiwa kita, yang menjadi kekuatan dalam kita mengiringi hari-hari kita, menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita akan mengakhiri acara Sapa Rohani dari BPN pada saat ini, dan kita akan menutup pertemuan kita dengan mengangkat satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Namun sebelum kita mengangkat pujian ini, kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk memencet tanda like, kemudian subscribe, dan kemudian memencet tanda bell yang ada atau tanda lonceng yang ada di bawah daripada YouTube Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai hanya berhenti di Bapak Ibu saja, tapi mari bagikan bagi orang-orang yang Bapak Ibu kasih sehingga video ini juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.